Kalian lihat dana yang dikirim ke Papua sebesar 58,1 triliun dana otsus dan 11,2 triliun dana tambahan dikirim itu dari tahun 2000 hingga 2016. Dan data terbaru yang saya dapatkan itu 9,6 triliun dikirim ke Papua dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2024. Kalau untuk 2025 ini setelah pemekaran provinsi, maka ada juga pemangkasan dana otsus Papua. Dan menurut kalian apa saja dampak perubahan yang sudah masyarakat Papua dapatkan? Coba berikan opini kalian. Saya lakukan pencarian mulai dari jurnal, buku, nonton di sosial media dan website serta juga konten-konten yang saya buat di channel YouTube saya. Ternyata saya dapatkan salah satu sumber permasalahan dan itu bukan masalah infrastruktur yang terbatas, ketimpangan sosial dan ekonomi, tantangan dalam tata kelola pemerintahan, bukan juga konflik sosial dan keamanan atau kurangnya partisipasi masyarakat. Walaupun semua ini berdampak dan kelihatan buat Papua tidak berkembang atau tidak maju. Tapi kalian tahu apa penyebab Papua tidak maju atau berkembang setelah semua yang informasi yang saya dapatkan, yaitu korupsi. Jadi di sini saya tidak akan bahas tentang para pejabat daerah yang ada di Indonesia atau di Papua mengenai kasus mereka, kasus korupsi mereka. Melainkan saya akan mengambil beberapa contoh dari luar negeri yang mana korupsi memiliki dampak yang negatif yang buat suatu daerah provinsi atau kabupaten dan kota tidak berkembang atau tidak maju. Korupsi di tingkat pemerintahan daerah merupakan masalah global dan hal itu yang menghambat kemajuan suatu wilayah. Berikut adalah beberapa contoh dari luar negeri yang menunjukkan bagaimana korupsi oleh pejabat publik dapat menghambat pembangunan daerah mereka. Los Angeles telah menghadapi berbagai skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi kota. Misalnya mantan wali kota Los Angeles, Karen Bass, mana kantornya terkena tuduhan terkait suap dan legalized corruption yang melibatkan pembayaran uang tutup mulut dan suap. Skandal ini menyoroti masalah korupsi yang terus-menerus di pemerintahan kota dan menghambat upaya pembangunan yang transparan dan efektif. Lalu contoh korupsi yang pernah terjadi di Taipei, Taiwan, KWNJ, mantan kandidat presiden dan wali kota Taipei, menghadapi tuduhan korupsi yang menyoroti masalah yang lebih dalam politik Taiwan, khususnya di sektor pengembangan properti. Kasus ini mengungkap praktik korupsi yang merajalela di semua tingkat pemerintahan, yang menghambat pembangunan kota dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan saya tahu bahwa agak jauh, agak beda begitu ketika saya melakukan perbandingan korupsi antara kota-kota metropolitan dan daerah provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tapi inti dari poin saya yaitu bagaimana korupsi itu menghambat pembangunan daerah, dan itu saja poin saya begitu. Dan di sini saya tidak membahas tentang kasus-kasus para koruptor kayak begitu. Kita lakukan perbandingan dulu dan sekarang soal kasus korupsi. Jadi dahulu banyak skandal korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah cenderung ditutupi atau tidak terungkap secara luas karena keterbatasan media dan transparansi. Namun sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran publik, kasus-kasus korupsi ini lebih mudah terungkap dan mendapat perhatian luas. Meskipun demikian, bentangan dalam memberantas korupsi tetap besar dan banyak daerah masih berjuang untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk kemajuan suatu wilayah, khususnya di Papua. Dan tanpa itu pembangunan dapat terhambat dan kepercayaan publik terhadap
pemerintah akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa pejabat publik bekerja demi kepentingan rakyat. Terima kasih.